Dan sejak 90, ketika kompetisinya ditata ulang sedemikian rupa sehingga dilahirkan yang namanya J-League tahun 93. Tahapan berikutnya adalah 96 Atlanta. Tahapan berikutnya adalah Piala Dunia pertama bagi mereka tahun 98 dan tidak pernah putus sampai sekarang. Itulah Jepang. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas tentang sepak bola Jepang yang lagi happy-happynya, yang lagi di atas awan. Mereka sedang happy karena dua hal. Soal kompetisi profesionalnya, J-League, dan satu lagi tentu saja keberhasilan tim nasional Jepang di Olimpiade Tokyo 2020 ke babak semifinal. Mimpinya medali emas Olimpiade makin dekat. Tapi sebelum saya bahas, saya mau ingatkan bahwa video ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Jadi silahkan mampir ke YouTube channel Tiang Jauh yang tidak mau ketinggalan berita-berita sepak bola. Di sana selalu update tiap hari berita-berita, flash news, highlight, dan hasil-hasil pertandingan pramusim klub-klub kesayangan teman-teman Gocek Bung Toel ada di sana. Linknya ada di deskripsi. Nah, oke, sekarang kita mau bahas tentang sepak bola Jepang yang sedang ada di puncak. Yang pertama saya mau sebut tentang kompetisi profesional J-League yang kembali berputar sejak 4 Juli lalu. Sebelumnya mereka sudah digelar tapi kemudian interupsi oleh COVID atau diinterupsi oleh COVID sehingga kemudian sempat terhenti sekitar 3 bulan dan kemarin 4 Juli kompetisi level teratas sepak bola Jepang, Liga Jepang kembali bergulir tanggal 4 Juli lalu. Dan sekarang faktor kedua yang membuat sepak bola Jepang sedang gembira adalah keberhasilan tim nasional Olimpiadenya lolos ke semifinal yang artinya impian merebut medali emas makin dekat. Karena target sepak bola Jepang, target timnas Olimpiade Jepang memang merebut medali emas seperti yang dikatakan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Mereka ingin mengincar medali emas sepak bola sekaligus menjadi negara Asia pertama yang bisa merebut medali emas Olimpiade cabang sepak bola. Nah, yang saya mau bagikan cerita adalah tentang bagaimana Jepang memandang Olimpiade sebagai proyeksi yang berjenjang, bertahap yang begitu terencana, lalu ujungnya adalah Piala Dunia. Saya mau cerita bahwa Olimpiade pertama Jepang cabang sepak bola adalah tahun 36, Olimpiade Berlin. Itulah keajaiban pertama Jepang yang kemudian masuk dalam peta sejarah sepak bola Jepang. Keajaiban Berlin apa yang dimaksud tahun 36 itu adalah pertandingan pertama sepak bola Olimpiade waktu itu Jepang lawan Swedia. Swedia adalah salah satu favorit tim juara Olimpiade di masa itu. Tahun 30-an, 40-an Swedia ngetop. Pertandingan pertama Jepang digempur habis-habisan oleh Swedia. Bahkan sempat tertinggal 0-2. Tapi akhir pertandingan Jepang bisa berbalik unggul 3-2. Bayangin. Jepang, tim Olimpiade Jepang 36 Berlin yang isinya mayoritas pesepak bola dari universitas bisa menang dari Swedia. Dan itu diingat menjadi sebuah label judulnya Miracle in Berlin. Keajaiban di Berlin. Catat, itu yang pertama, keajaiban pertama. Tahun 64 Jepang, Tokyo tepatnya jadi tuan rumah Olimpiade. Waktu itu hanya sampai perempat final. 4 tahun kemudian di Mexico City tahun 68, Jepang bisa merebut medali perunggu. Medali sepak bola pertama yang bisa direbut oleh negara Asia adalah Jepang di Mexico City tahun 68. Itulah prestasi Jepang. Itulah peta sejarah sepak bola Jepang. Lalu lompatlah ke tahun 90-an. Tahun 90-an, tepatnya tahun 93,
kompetisi profesional Jepang namanya J-League itu launching tahun 93. Profesional yang sesungguhnya J-League tahun 93. Momentum itu berlanjut ke Olimpiade Atlanta 96. Generasinya Hidetoshi Nakata. Nah, tahun 96 Jepang main di Olimpiade Atlanta. Pelatihnya adalah Akira Nishino. Pelatih Thailand yang baru saja dipecat oleh Thailand. Akira Nishino. Akira Nishino yang juga pelatih Jepang di Piala Dunia 2018 Rusia. Jadi pelatihnya Akira Nishino, pemainnya Hidetoshi Nakata ya, yang menjadi bintang Jepang saat itu. Lawan pertamanya Brasil. Brasil adalah favorit juara. Bayangin. Yang main di Brasil ada Bebeto, ada Aldair, dua pemain yang merupakan veteran juara Piala Dunia tahun 94 di Amerika. Bebeto, Aldair. Lalu ada Rivaldo, ada Roberto Carlos, ada Juninho Paulista. Serem lihat Brasil 96, favorit juara. Pertandingan pertama lawan Jepang. Hidetoshi Nakata, pelatihnya Akira Nishino. Sampai babak pertama 0-0. Gawang Jepang ditekan habis oleh Brasil. Tapi kehebatan penjaga gawang Kawaguchi. Kawaguchi penjaga gawang Jepang waktu itu yang sekarang jadi pelatih goalkeeper atau pelatih penjaga gawang dari Hajime Moriyasu. Kawaguchi. 96. Babak kedua, menit 72 Jepang bisa mencuri gol 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Itulah kejutan besar pertama Jepang di Olimpiade Atlanta, menang 1-0 lawan Brasil yang kemudian disebut sebagai Miracle in Miami atau keajaiban di Miami. Ada dua keajaiban dalam peta sejarah sepak bola Jepang terkait Olimpiade. Yang pertama 36 Berlin tadi, yang kedua 96 di Miami. Itu kisah tentang sepak bola Jepang di Olimpiade. Apa artinya buat Jepang? Sukses di Olimpiade atau kiprah di Olimpiade? Catat. 96 Nakata, 98 untuk pertama kalinya Jepang lolos ke Piala Dunia, Prancis 98. Disitulah muncul generasinya Hidetoshi Nakata, Junichi Inamoto, Kawaguchi penjaga gawangnya. Yang terus berlanjut ketika Olimpiadenya Sydney 2000 muncullah bintang namanya Shunsuke Nakamura yang kaki kirinya jago, dewa kaki kiri, sempat main di Celtic. Nakamura Piala Dunia 2002 itu adalah Jepang. Begitu era 2004-2008 itu masuk generasinya Atsuto Uchida, Keisuke Honda, Shinji Kagawa, Nagatomo yang Inter Milan. Itu 2004-2008 Olimpiade yang ujungnya juga mereka muncul di Piala Dunia 2006-2010. Itulah hebatnya Jepang dalam merangkai struktur, merangkai target, melihat positioning Olimpiade dan tahapannya menuju Piala Dunia. 2012 akhirnya Jepang bisa lolos ke semifinal Olimpiade. Tapi kalah oleh Meksiko yang akhirnya jadi juara di London 2012. Dalam perebutan medali perunggu kalah oleh Korea Selatan. Jadi prestasi terbaik Jepang kalau bicara di Olimpiade adalah perunggu 68 dan peringkat keempat di London 2012. Nah sekarang mereka sudah ada di semifinal. Targetnya medali emas. Jepang ingin jadi negara Asia pertama yang bisa jadi juara cabang sepak bola di Olimpiade. Peluangnya ada. Walaupun lawannya cukup berat Spanyol. Tapi yang saya mau bilang adalah bagaimana sepak bola Jepang mempersiapkannya secara luar biasa. Tim Olimpiade saat ini disiapkan Hajime Moriyasu sejak 2017. Makanya waktu Piala Asia U23 tahun 2018, Jepang itu mengirimkan pemain yang usianya under 21 dengan tujuan Olimpiade. Itulah Jepang. Dan saat ini menurut saya Jepang bisa
bisa bersaing dengan tim-tim elit dunia, baik itu Spanyol, Meksiko maupun Brasil. Dan Jepang punya peluang yang sama menurut saya bersama Spanyol, bersama Brasil, bersama Meksiko untuk merebut medali emas yang sudah mereka impikan. Bayangkan, dan generasi sekarang bintangnya adalah Takefusa Kubo dan Tomiyasu. Tomiyasu ini back yang main di Bologna Serie A. Belum ada Ritsudoan juga bagus sekali yang punya pengalaman di Liga Belanda maupun Bundesliga. Jadi itulah yang saya mau cerita tentang sepak bola Jepang. Semuanya terencana, terstruktur. Bagaimana Olimpiade itu menjadi sebuah tahapan sebelum Piala Dunia dan terus berlanjut. Dan sejak 90, ketika kompetisinya ditata ulang sedemikian rupa sehingga dilahirkan yang namanya J-League tahun 93. Tahapan berikutnya adalah 96 Atlanta. Tahapan berikutnya adalah Piala Dunia pertama bagi mereka tahun 98 dan tidak pernah putus sampai sekarang. Itulah Jepang. Semoga kisah tentang sepak bola Jepang tadi bisa membuka wawasan kita semua, menginspirasi kita semua, dan dalam bahasa sederhananya sebetulnya saya ingin agar kita ada rasa iri dalam konotasi positif, iri pada kemajuan sepak bola Jepang, dan itu juga semoga membuka mata sepak bola kita semua. Sekali lagi, jadi solusi dan bukan polusi sepak bola tetap di Gocek Bung Toel.